Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali lagi di channel ini untuk bahas dan share budgeting, food prep meal plan, dan juga daily tips lainnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Terima kasih. Sharing lagi kegiatan ibu rumah tangga dalam mengelola keuangan sehari-hari. Masya Allah, hari ini aku mau sharing gimana sih cara orang tua zaman dahulu untuk mengatur keuangannya. Gak heran ya teman-teman, orang tua zaman dulu itu amat sangat pinter banget dalam mengelola keuangan. Makanya karena menurut aku kenapa lebih relate dengan cara pengaturan orang tua zaman dahulu dibandingkan dengan cara pengaturan orang Jepang. Karena kan kebanyakan mayoritas dari kita itu berpenghasilan yang tidak menentu. Sedangkan mungkin untuk metode Kakaibo itu biasanya dipergunakan untuk penghasilan yang menentu ya teman-teman, 1 bulan 1 kali atau bisa juga 1 minggu 1 kali. Jadi perbedaan yang paling mencoloknya ketika menggunakan metode Kakaibo itu bisa menabung atau investasi dengan jumlah yang konsisten teman-teman, karena kita kan udah dijumlahkan, udah ditentukan mana aja untuk investasi, untuk kebutuhan dan juga keinginan. Sedangkan untuk metode orang tua zaman dahulu ini tidak menentu ya teman-teman, ada uang lebihan kita bisa menabung dengan lebih. Ketika pendapatannya berkurang, itu pun hanya cukup untuk makan. Makanya di sini aku sharing ya gimana orang tua zaman dahulu menentukan prioritas, goals, dan juga bisa berinvestasi ya teman-teman. Makanya nggak heran penampilannya itu biasa-biasa aja, tapi bener-bener investasinya itu di mana-mana ya teman-teman. Nah ini tuh diawali di pagi hari ya teman-teman, aku sharing kegiatan aku hari ini lumayan ekstra padat banget ya. Masya Allah tabarakallah. Nah jadi tadi pagi aku setelah beres nyapu, kemudian ngepel, nyuci. Nah ini tuh lanjut ya teman-teman, aku ada kerjaan untuk affiliate teman-teman, untuk mempromosikan kain-kain ini ya, kain buat jahit. Pokoknya ini tuh lengkap banget, semua jenis kain itu ada, dari mulai rayon, kemudian Roberto, kemudian ada payat-payat kebaya, semuanya itu bener-bener lengkap banget. Dan harganya itu murah banget, mulai dari 6 ribuan per setengah meternya ya teman-teman. Buat teman-teman juga yang mencari kain untuk bridesmaid, untuk acara kondangan, untuk acara tunangan, pokoknya ini di sini tuh lengkap banget, mulai dari semua warna ada ya. Pokoknya buat teman-teman yang mau, linknya sudah aku taruh di kolom deskripsi ya. Nanti detailnya teman-teman bisa tanya aja lewat live. Nah ini lanjut ya teman-teman, aku bahas satu persatu. Di sini aku akan sampaikan 4 poin aja. Nah metode untuk pengaturan orang tua zaman dahulu itu aku dapatkan ya teman-teman, ilmunya itu dari nenekku ya teman-teman. Beliau itu dalam mengelola keuangan amat sangat tertata rapi banget, dari mulai investasi, kemudian menentukan prioritas, dan juga menentukan dana darurat. Nah jadi setiap pulang kampung kayak gini itu aku selalu menemukan mood booster ya teman-teman, entah itu dari orang tua, dari keluarga, atau dari lingkunganku, karena di sini tuh hampir semua sama satu frekuensi. Jadi amat sangat membuat aku juga jauh lebih bersemangat dalam menggapai mimpi-mimpiku juga ya. Nah ini contohnya ya teman-teman untuk produk affiliate yang aku promosikan. Ya walaupun gak seberapa, tapi pekerjaan sekecil apapun aku sangat bersyukur dan sangat-sangat menghargainya ya teman-teman. Pastinya kita akan tahu hasilnya kalau kita mencintai prosesnya juga ya. Jadi ya pelan-pelan aja, gak perlu buru-buru harus jadi orang sukses, tapi tetap berprogres walaupun ya lambat ya teman-teman. Pelan-pelan aja, karena aku selalu yakin ya semua orang itu pasti punya kesempatan dan juga peluang. Nah oke lanjut ya, ini poin yang pertama dari orang tua zaman dahulu untuk mengelola keuangan adalah mereka menerapkan hidup frugal living dari hasil pendapatan mereka, karena sifatnya itu kan tidak menentu, kadang ada penghasilan, kadang ada enggak. Contohnya tuh kayak gini ya teman-teman, ini lagi musim panen, berarti mereka lagi mendapatkan penghasilan dari nanam padi, kemudian dipanen, dijemur. Nah sebagiannya itu biasanya mereka simpan dalam waktu kurang lebihnya itu 6 bulan sampai 1 tahun untuk kebutuhan sehari-hari berasnya itu, dan sebagiannya lagi biasanya mereka jual. Nah biasanya orang tua zaman dahulu itu sama-sama bekerja ya teman-teman. Biasanya untuk mencari pendapatan mereka itu sama-sama berjuang, sama-sama dididik dengan kemandirian, dan juga sama-sama pekerja keras dan juga pantang menyerah. Makanya nggak jarang mereka itu paling semangat dalam mencari extra income, menghargai receh demi receh, dan juga membeli barang yang dibutuhkan saja. Nah biasanya dari pendapatan yang mereka
mereka peroleh itu tugas dari istri biasanya sebagai lumbung padinya ya teman-teman. Artinya itu yang mengelola uang yang keluar dan juga yang masuk. Nah ini tuh peran penting banget ya, karena bisa atau tidaknya sebuah keluarga itu menggapai impian ya tergantung dari kerjasama antara suami dan juga istri. Pokoknya dengan hidup frugal living, orang tua zaman dahulu itu amat sangat tidak muluk-muluk sekali ya teman-teman. Biasanya untuk keperluan sehari-hari itu beli yang secukupnya aja, menu lauknya pun yang sederhana. Jadi menu daging sapi, daging ayam itu tuh biasanya hanya di acara-acara tertentu saja. Ini lanjut ya teman-teman, tadi aku setelah bikin video affiliate, kegiatannya itu adalah liwetan. Alhamdulillah syukurillah, rasanya seneng banget bisa ngumpul. Walaupun ya bisa dihitung jari ya teman-teman, dalam 1 tahun pulangnya itu paling beberapa kali saja. Nah biasanya setelah mereka menerapkan hidup frugal living dan bisa mengerem semua kebutuhan dan juga pengeluaran, poin yang keduanya baru menentukan prioritas. Ini biasanya langsung dengan prioritaskan rumah terlebih dahulu ya teman-teman, karena rumah ini adalah sebuah simbol kebahagiaan, sebuah simbol rezeki. Jadi mereka percaya bahwa ketika sudah mempunyai rumah, insya Allah goals dan juga impian selanjutnya yang akan diwujudkan itu terasa lebih mudah ya teman-teman. Dan benar-benar semangatnya itu amat sangat nular ke aku teman-teman. Ini untuk pembangunan rumah tuh nggak perlu yang harus sekali jadi ya. Biasanya kalau aku melalui challenge menabung emas, nah kemudian biasanya di pertengahan atau enggak di akhir tahun itu dievaluasi atau dijual. Ketika sudah terkumpul itu baru membeli bahan bangunan. Itu pun ya nyicil gitu ya. Ya pokoknya aku pun sama, masih menjadi pejuang rumah ya teman-teman. Bismillah, semoga teman-teman semua juga Allah mudahkan, Allah izinkan, dan terus bersemangat ya. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa banget. Proses kita dengan juga proses orang lain itu tidak harus sama. Nah selanjutnya biasanya setelah pembangunan rumah selesai itu baru menentukan investasi yang cocok. Kebanyakan dari orang tua zaman dahulu itu investasinya itu langsung ke sawah atau ke tanah ya teman-teman. Jadi biasanya dari penghasilan suami dan juga istri, entah itu suaminya bekerja sebagai buruh pabrik atau istrinya biasanya berjualan. Ini pemasukan dari dua sumber ini dikelola. Yang pertama dari suami biasanya untuk memenuhi kebutuhan, dari istri biasanya untuk di saving atau ditabung ya teman-teman. Dan metodenya pun sama ya teman-teman, dikumpulin dulu di emas biasanya. Ketika sudah terkumpul banyak itu baru dijual, kemudian dibelikan tanah atau sawah. Nah biasanya dari penghasilan dari tanah dan juga sawah ini mereka mendapatkan beras, sebagian bisa untuk kebutuhan sehari-hari, dan sebagiannya lagi biasanya mereka beli emas muda sebagai jangka pendek ya teman-teman, atau biasanya sebagai dana darurat. Nah aku pun banyak sekali belajarnya teman-teman, begitupun dengan mengelola keuangan bulanan yang hanya 1 kali dalam 1 bulan, butuh sekali effort dan juga perjuangan tentunya ya. Nah di aku memang lebih cocok untuk mengelola keuangan ala orang tua zaman dahulu dibandingkan dengan metode kakek ibu ya teman-teman. Nah oke, sampai di sini dulu ya video kali ini, semoga bisa menginspirasi dan juga bermanfaat untuk aku yang bikin kontennya dan juga untuk teman-teman yang nontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.